Oke, ada komentar lagi, manusia punya kehendak bebas ketika yang diterima pengajian salah maka diterpaksakan. Nah, bisa bang. Memang, makanya ini materi lalu kan saya bahas predestinasi versus kehendak bebas. Jadi saya prinsipnya begini bang, dan teman-teman semuanya. Predestinasi itu ada ayatnya. Jadi ada orang-orang terpilih tanpa bukti dulu. Kamu dipilih oleh Tuhan tanpa harus tahu kamu itu orang baik atau tidak, percaya atau tidak. Itu ada, predestinasi ada. Tapi predestinasi itu terbukti dalam kehendak bebasmu. Itu prinsip doktrin yang saya anut. Jadi begini, kalau kamu predestinasinya orang selamat, maka kehendak bebasmu adalah kamu akan memilih keselamatan. Tidak peduli pengetahuanmu sedalam apa, sejadah apa, pengalamanmu sebagus apa, atau sejelek apa dengan Tuhan. Kalau kamu predestinasi selamat, kehendak bebasmu akan memilih keselamatan, titik. Jadi dalam rangkaian usiamu itu akan ada titik di mana kamu memilih keselamatan. Wis. Kalau kamu tidak memilih keselamatan, berarti memang kamu tidak predestinasi. Jadi jangan memaksa orang untuk tahu predestinasinya. Kenapa? Karena kitab kehidupan itu yang boleh baca itu cuman Tuhanmu, cuman Yesus, cuman Sang Mesias. Kamu tidak berhak, gitu ya. Jadi kalau kamu tanya dia itu selamat atau tidak ya, siapa lu? Kamu nggak bisa punya wewenang mengetahui hidup orang. Sulit sekali. Di El Sadik pun kadang tanda petik diberi ilham tentang hidup orang. Tapi itu pun sangat-sangat istimewa, peristiwanya sangat istimewa dan jarang sekali. Kecuali Tuhan merasa butuh ngomong, baru ngomong. Seperti Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan harus menemui Abraham? Tinggal hukum saja kota itu, selesai. Ngapain ngomong Abraham? Nah gitu. Ya suka-sukanya Tuhan mau milih siapa yang diomongkan. Ada beberapa yang saya diberi info gitu, dan terjadi sesuai yang info itu. Hidup ya hidup, mati ya mati. Nah itu banyak bahasan sebenarnya di kehendak bebas itu. Nah makanya ini dalam konteks kemunafikan, saya sendiri memahami begini. Tuhan punya dua sikap. Satu membiarkan, satu menjagai. Ada orang tidak boleh munafik, ada orang dibiarkan munafik. Itu subjektif dari saya. Jadi saya menilai cara Tuhan bekerja. Ada orang dibiarkan, munafik ya ben. Tapi ada orang yang tidak boleh munafik. Cara apa? Begitu mau munafik dipukul. Kamu tuh berdosa, jangan munafik. Jangan merasa sok benar kamu. Tak pukul kamu. Itu. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang Kristen dibiarkan. Mbok ben nyembah berhala ya wis. Mulutnya menyembah nama berhala ya wis. Tidak ada teguran. Makanya kalau pengalaman dan ketuhanan, saya tanya, Tuhanmu itu pernah nggak ngomong ke kamu, hei nak, kenapa kamu tidak menyembah aku? Kenapa kamu menyembah ilah lain? Pernah nggak ngomong gitu? Kalau nggak berarti kan aneh. Kamu doamu kepada ilah lain, konsep di otakmu itu ilah lain, perilaku dan kerohanian melanggar 10 hukum, kan aneh. Tuhannya sama nggak dengan yang di PL? Kalau beda ngapain tuh kalau kita jadi satu? PLPB. Kalau PLPB kan Tuhannya satu. Kalau Tuhannya beda kan berarti jangan disatukan. Kalau kamu Tuhannya beda dengan orang Yahudi, jangan pakai kitabnya Yahudi, jangan belajar bahasa Ibrani. Kenapa? Ya berarti kan munafik. Kayak sebelah mengakui Nabi Yahudi tapi benci Yahudi. Kalau kamu memakai kitab Yahudi, kitab Israel, tapi otakmu itu menyembah ilah lain, kan munafik. Apakah itu karena kehendak bebasmu? Ya. Bisa ya, bisa tidak bang. Saya nggak berani menjawab jelas. Karena Tuhan pun kadang seperti itu. Tuhan kadang itu membiarkan. Munafik ya wes, ben dibiarkan. Nggak ditegur, nggak dianu. Itu bagi saya. Kenapa? Ya ini Kristen ini sudah saat itu 365 kali setahun.
Tak pernah satu pun dalam sehari, dalam sekali pertemuan itu Tuhannya ngomong, "Hena, kamu itu berdosa kepadaku." Nggak pernah, kan aneh. Nah, Tuhan saya dan Tuhan mereka tuh kok agak beda. Tuhan saya tegas sekali, dosa ya dosa, hitam putih. Nggak kayak mereka. Nyembah berhala dibiarkan, nggak bisa. Tuhan saya nggak bisa. Kok Tuhan mereka bisa? Jadi apakah kehendak bebas manusia? Saya nggak tahu juga. Nggak bisa menjawab. Karena ada yang seakan iya, ada yang seakan tidak. Jadi orang itu kalau sudah tanda petik tertolak oleh Tuhan, itu ya nggak bakal ketemu Tuhan, intinya begitu. Nah, ini nanti pergumulan kamu itu penganut tadi ya, predestinasi atau Arminian. Dan kalau tanya saya tidak akan menganut keduanya secara terpisah maksudnya ya. Jadi saya tidak akan memisahkan diri, oh saya Arminian, tidak, oh saya Reform, tidak. Saya menganut beberapa bagian dari pengajaran keduanya. Dan saya tidak perlu mengaku itu dari A atau dari B, dari Alkitab saja. Alkitab ada ayatnya, selama ada ayatnya saya terima. Nggak ada ayatnya bodo amat. Mau sih ngomong doktor teologi ya tak tendang apa. Nggak peduli. Saya nggak kagum dengan kultus individu, bodo amat ya. Semakin tinggi gelar rohani, semakin saleh, semakin pintar, semakin berkuasa. Pintar teologinya dan berkuasa hidupnya. Hidupnya suci, tidak sombong, wataknya bagus, pelayanan bagus, berbuah, dan punya kuasa. Sanggup menyembuhkan, sanggup memberi banyak karunia-karunia itu ya. Memunculkan karuniamu apa jelas. Kalau dokter teologi isinya sombong, berarti goblok gitu. Wes nggak pantas, copot aja gelarnya. Kalau dokter teologi nggak punya kuasa melawan setan, copot aja gelarnya. Nggak pantas itu. Bagi saya nggak pantas. Teologi itu bukan pengetahuan saja. Wes pengetahuanmu salah, nek pengetahuannya benar kan mending ya. Dan nek salah, ada beberapa dokter yang bagus, teologinya bagus, pengetahuannya bagus, ada. Tapi saya lihat itu banyak goblok-goblok apa lah, nggak masuk akal ya. Itu dari pengetahuan ya. Terus teologi itu ada sisi teosnya, logosnya, ada kuasanya. Sudah kamu teologinya salah, pengetahuan salah, tapi nggak ada kuasa, kan semakin salah gitu. Kalau orang awam kan mending, tidak tahu teologi salah kan wajar, dimaklumi. Tapi kalau tahu teologi terus salah kan hukumannya lebih berat. Itu. Oke, itu semoga menjawab pergumulan teman-teman tentang kemunafikan. Kalau masih bingung ya nanti japri. Semoga itu menjawab karena memang yes. Oh sorry mengganggu ya. Saya bersuka cita kalau prediksi saya benar.